Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali berkumpul di Masjid Mukhlisin Kampus 1 SMP Islam Ulun Nuha ini dalam agenda yaitu melanjutkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa kelas 7 SMP Islam Ulun Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, anak-anak Ustadz calon penghafal Quran, anak-anak Ustadz calon hafiz Al-Quran, ya, anak-anak Ustadz yang insya Allah akan menjadi para pembuka pintu-pintu kebaikan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sesuai dengan materi yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, Ustadz Faris Buana hafizahullah ta'ala, bahwasanya pada kesempatan kali ini Ustadz diamanahkan untuk mengumumkan atau menyampaikan pembagian jadwal belajar, ya, jadwal belajar dan pembagian kelompok tahfiz. Betul? Iya. Ustaz harapkan semua siapkan alat tulis dan bukunya. Dicatat, ya. Kalau rosternya nanti kami bagikan. Antum cukup mencatat siapa antum berada di kelompok mana, kelompok tahfiznya, dan siapa ustadz yang membimbing antum untuk pembelajaran tahfiz nanti. Diingat, ya, siapkan buku dan alat tulisnya. Baik, kita mulai dari pembagian kelompok tahfiz saja dulu, ya, karena nanti kalau roster nanti Ustaz akan bagikan, ya. Sebentar. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, coba pakai pecinya yang bagus dulu, pakai pecinya yang bagus, maskernya juga yang bagus. Antum mana pecinya? Ingat, setiap kegiatan di sekolah, ya, dibawa pecinya, kita pakai. Karena ini salah satu identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Harus bangga kita dengan penampilan kita. Islam itu agama yang mulia, Islam itu agama yang tinggi, dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Oleh karena itu kita juga harus bangga dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Baik. Sudah? Jadi anak-anak Ustadz yang saya banggakan, anak-anak Ustadz yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang sudah antum ketahui, berapa target hafalan Quran kita? 8 juz selama berapa tahun? 3 tahun. Itu antum ingat dan tanamkan, ingat, ya, harus selalu diingat. Kenapa? Ketika kita menjalani, ya, pembelajaran, kita harus ingat dengan target yang ingin kita capai. Nah, Ulun Nuha seperti yang saya sampaikan kemarin harus punya target. Sebagaimana ketika kita menjadi dalam keseharian juga kita punya target, hidup juga kita punya target. Target tertinggi seorang muslim apa? Masuk surga. Target tertinggi seorang muslim.
Itu di akhirat kelak insyaallah ya. Oleh karena itu ketika pembelajaran juga harus punya target. Ingat, jangan lupa tahfiz, selalu diingat kita punya target 8 juz. Oleh karena itu sebagai langkah awalnya antum akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada pembagian kelompok tahfiz. Ya, diingat nantinya siapa gurunya, antum harus intens, harus aktif. Ya, komunikasi harus berjalan dengan lancar. Ya. Setoran, murojaah, ya. Dia ada istilahnya tambah hafalan baru sama murojaah, mengulang hafalan. Tambah ulang. Itulah dia mekanisme tahfiznya. Jadi Ustaz harapkan target jangan pernah lupa ya, 8 juz disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ingat, dan sebelum memulainya salah satu ya perlengkapan yang harus dilengkapi seorang calon penghafal Quran ya, apa itu? Al-Qur'annya. Sudah ada ya? Sudah ada. Iya. Dan Al-Qur'annya tidak disarankan untuk bertukar. Paham maksudnya? Apa yang antum gunakan, apa yang antum rasa nyaman, Quran yang mana antum rasa nyaman, gunakanlah terus sampai antum menyelesaikan target tahfiznya. Jangan ganti-ganti. Kalau memang yang mushaf Madinah, tetap beda dia anak Ustaz. Ketika antum gunakan Quran yang itu, antum sudah kenal dekat dengan dia. Oh, awalnya di halaman sekian, awal ayatnya berbunyi seperti ini. Nanti kalau di Al-Quran yang lain, memang kalau dia sama-sama Khat Usmani yang 15 baris dalam satu halaman, itu sama semua. Cuman kan kalau antum sudah punya sudah ada Al-Quran yang biasa antum gunakan, kami sangat menyarankan itulah yang digunakan. Jangan bertukar-tukar. Jangan seminggu pakai ini, minggu depan pakai yang model lain lagi. Kemudian ini juga pengalaman Ustaz terhadap mahasiswa Ulanuha. Kalau sudah lupa bawa Al-Qur'annya, bawa senjata perang untuk belajarnya, maka akan gunakan dia nanti mushaf-mushaf yang ada di masjid. Itu sudah bukan yang punya kita lagi. Kita enggak terbiasa menggunakannya. Ini yang tidak dibenarkan. Harus dipersiapkan seperti Ustaz sampaikan kemarin. Dibawa, jangan lupa, jangan ada istilah lupa. Karena antum ingat setiap hari ada pelajaran tahfiz. Bawa Al-Qur'annya dari rumah. Ya, jangan berganti, ditandai betul. Harus kenal dekat betul dengan Al-Quran antum. Karena harus ada kedekatan hati. Jadi sehingga kalau antum sudah kenal, udah enak dia. Hafal pun enak, murojaah enak, mau nambah hafalan baru pun enak. Paham ya? Sudah punya Al-Quran masing-masing? Sudah. Sudah ada Al-Quran yang biasa yang sering antum gunakan enggak? Enggak ganti-ganti kan? Iya. Biar mau gimana pun kondisinya, saat udah sampulnya udah agak mau lepas, enggak apa-apa. Antum sudah kenal dengan dia, sudah dekat. Itulah bedanya kalau sudah dekat dia. Sulit untuk dilupakan. Ya. Jadi kalau yang sudah biasa gunakan Al-Qur'an misalkan, gunakan terus, jangan berganti. Ya, sudah menjadi kawan karib antum lah dia di rumah untuk baca, murojaah tambah hafalan. Baik. Saya akan bacakan. Dengarkan dengan seksama, ya. Dengarkan kalau namanya disebutkan, ya. Kemudian ingat siapa nama guru pembimbingnya. Kita mulai dari kelas 7C. Coba angkat tangan. Kelas 7C siapa aja? 7C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selebihnya 7D ya, walaupun ada tadi beberapa siswa dari kelas yang lain ya.
Baik. Ustaz bacakan ya. Yang masuk ke dalam kelompok tahfiz di bawah bimbingan Ustadz Faris Buana. Ustadz Faris Buana tahu ya? Iya, udah nggak asing lagi ya. Antum udah sering lihat. Beliau pembawa acara kegiatan MPLS kita. Setiap hari nampak wajahnya. Ya, dengarkan. Abdul Ghani Arifin ada? Nggak datang. Ahmad Sidiki Margolang. Siapa pembimbing antum? Siapa pembimbing tahfiznya tadi Ustaz sampaikan? Iya, Ustaz Faris Buana. Nah. Faiz Al-Habsyi, Farhan Hawari Mumtaz. Dicatat ya, ingat, dicatat nama pembimbingnya, diingat. Kemudian Khalid Al-Farisi. Diingat, siapa Khalid nama pembimbingnya? Siapa tadi Ustaz bilang nama pembimbingnya? Ayo. Ustaz Faris Buana. Ya? Muhammad Syarif Simamora. Muhammad Syatir Lautan Erlubis. Siapa pembimbingnya? Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Muhammad Irwan Fauzi Nasution. Tidak ada, tidak hadir ya. Muhammad Naufal Rafifan Lubis. Muhammad Torik Alhambra Irawan. Dan terakhir Muhammad Wilianda Azizi Surbakti. Ada. Jadi nama-nama yang Ustaz sebutkan tadi, Ustaz ulangi sekali lagi. Sekali lagi Ustaz ulangi. Nama-nama yang Ustaz sebutkan ini antara lain Abdul Ghani Arifin, Ahmad Sidiki Margolang, Faiz Al-Habsyi, Farhan Hawari Mumtaz, Khalid Al-Farisi, Muhammad Syarif Simamora, Muhammad Syatir Lautan Erlubis, Muhammad Irwan Fauzi Nasution, Muhammad Naufal Rafifan Lubis, Muhammad Torik Alhambra Irawan, Muhammad Wilianda Azizi Surbakti. 11 orang ini, 11 anak-anak kami ini merupakan kelompok tahfiz di bawah bimbingan Ustadz Faris Buana. Naam. Berikutnya 7C kelompok kedua di bawah asuhan atau bimbingan Ustadz Khazinatul Asror. Otomatis yang nggak disebutkan namanya tadi dan berada di kelas 7C udah otomatis ke sini tuh, langsung diingat nama pembimbingnya, ditulis. Nazid Mirza Yunistirada. Nggak ada. Neil Royan. Ya, siapa nama pembimbingnya? Khazinatul Asror ya, mungkin masih perdana ya. Catat namanya Khazinatul Asror. Ya. Pradu Hafiz Ramadan ZM, ya. Rafif Ardean Fatahillah. Naam. Rizky Fahrezi. Rizky Fahrezi ada? Rizky Fahrezi. Rizky Nanda Afriza. Ada. Sadam Ghifari Perangin-angin. Naam. Soli Al Fauzan. Ada Soli Al Fauzan? Tidak hadir ya. Muhammad Fahri Aulia. Muhammad Fahri Aulia. Ya. Taib. Jadi ke-9 berapa tadi? 9 ya. Iya. 9 siswa ini ya berada di bawah asuhan atau bimbingan Ustadz Khazinatul Asror. Itu nama pembimbingnya. Nama-nama yang saya sebutkan yang kedua. Baik, kita beralih ke kelompok 7D. Siap-siap, siap-siap.
Kelompok pertama di 7D di bawah bimbingan atau asuhan Ustadz Muhammad Ayub Afrizal. Muhammad Ayub Afrizal. Dengarkan baik-baik. Ahmad Zidan Andira ada. Arkan Ringga Gunawan. Siapa? Ustadz siapa tadi? Afrizal. Muhammad Ayub Afrizal. Catat. Sudah catat namanya? Jangan lupa dicatat nama pembimbingnya. Arkan Ringga Gunawan tadi ya. Kemudian Damian Al-Farabi Jadid. Ada. Hafiz Ar-Rozabi Nasution. Naam. Fadil Muhammad Fadil Kahiri Harahap. Gak hadir? Muhammad Faiz Safaraz Siagian. Muhammad Zahran Rabbihur Rahman Kabir Sembiring. Enggak hadir. Muhammad Ilham Harista. Naam. Muhammad Mifdalur Rahman Syatir. Miftahul Adzikra. Terakhir Muhammad Humam Azrafa Khalil Hendra. Di balik tiang ya. Jadi 11 orang tadi yang Ustaz sebutkan namanya di bawah asuhan atau bimbingan Ustaz siapa? Iya, Muhammad Ayub Afrizal. Ingat itu namanya. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, kenalan dulu dengan nama gurunya, nanti kenalan dengan gurunya, ya. Harus ada kedekatan hati antara seorang murid dengan seorang guru, ya. Semoga ilmu antum berkah ya. Kemudian mujahid berikutnya kelompok yang kedua untuk 7D. Di bawah asuhan atau bimbingan Ustadz Mujahid Sunni nama Ustadz itu. Ustadz Mujahid Sunni. Otomatis siswa kelas 7D yang tadi namanya belum Ustadz sebutkan, masuklah dia ke dalam kelompok ini. Siapakah mereka atau siapakah nama-nama yang Ustadz sebut nama-namanya? Yang pertama Muhammad Razan Nauksha, ada? Razan Nauksha, ya. Siapa nama ustaznya? Nah, Mujahid Sunni. Ya, catat ya nama pembimbingnya ya, ingat nama gurunya. Muhammad Rizki Fauzan Sumardi ada? Ya. Muhammad Zaki Al-Hafiz. Najib Sutran. Nasrul Abidin. Rizki Nanda Afriza ada. Zaidan Badri. Fahri Akbar. Alif Samara Harahap. Ibrahim Muhammad. Fata Mahfuz Fardede. Iya. 11 orang yang Ustaz sebutkan tadi namanya, 11 siswa yang Ustaz sebutkan tadi namanya berada di bawah naungan di bawah asuhan atau bimbingan Ustadz Mujahid Sunni. Taib. Coba angkat tangan ya, saya tanya ini nanti. Yang di bawah bimbingan Ustadz Ayub Afrizal. Ayo, ingat atau enggak? Dicatat atau tidak? Yang di bawah bimbingan Ustadz Ayub Afrizal, mana? Yang hadir saja ya. Oke. Di bawah bimbingan Ustadz Khazinatul Asror. Oke. Di bawah asuhan Ustadz Faris Buana. Iya. Dan terakhir di bawah Ustadz Mujahid Sunni. Mana? Iya, dicatat ya. Harus tahu siapa gurunya, siapa pembimbingnya. Jangan nanti ketika Ustaz tanya, Ustaz Anda nggak tahu di mana kelompok tahfiz. Ustaz tanya siapa gurunya, pembimbingnya, nggak tahu Ustaz. Jangan sampai nggak tahu. Diingat, udah dicatat, diingat ya. Siapa nama pembimbing tahfiznya. Baik. Berikutnya, setelah Ustaz mengumumkan pembagian kelompok tahfiz, sekarang kita masuk kepada pembagian jadwal belajar. Untuk teknis Ustaz sudah sampaikan ya pada pertemuan hari Senin ya. Ada yang belum paham lagi tentang teknisnya? Paham ya?
Kita buat dua gelombang. Dua gelombang. Oh, nanti muncul pertanyaan ya, Sat, yang gelombang 7C siapa ya gitu ya? Iya kan? Yang 7C siapa aja gitu ya? Jadi kelompok tahfiz tadi itu sama pembagian dengan kelompok gelombangnya. Paham? Ustaz ulangi. Tadi Abdul Ghani, Ahmad Siddiqi, Faiz Halapsi, Farhan Hawari Mumtaz, Khalid Al-Farisi, Muhammad Syarif Simamora, Muhammad Syatir Lautan Erlubis, Muhammad Irwan Fauzi Nasution, Muhammad Naufal Rafi Panlubis, Muhammad Torik Alhambra Irawan, dan Muhammad Wilyanda Azizi Surbakti ini berada pada gelombang 7C1. Catat juga di situ, catat nama antum yang saya sebutkan, buat di situ nama pembimbing hafiznya Fulana, Ustadz Fulana. Ada, kemudian catat masuk ke gelombang kelompok 7C1. Gitu dia. 7C2 ya. Nazid Mirza Yunistira, Neil Royan Pradu Hafiz Ramadan, Rafif Ardean Fatahila, Rizky Farezi, Rizky Nanda Afriza, Sadam Ghifari Perangin Angin, Salih Al Fauzan, dan Muhammad Fahri Aulia. Ya. Oke. Si Muhammad Wilyanda Aziz Surbakti ada? Ada. Dah. Berikutnya 7D, tadi yang saya sebutkan yang 11 pertama itu 7D1. Siapa aja mereka? Ahmad Zidan Andira, Arkan Ringga Gunawan, Damian Al-Farabi Jadid, Hafiz Ar-Rozzabi Nasution, Fadil, Faiz, Zahran, Ilham, Mifdalur Rahman, Miftahul Azzikra, dan Muhammad Humam. Khalil. Kelompok kelas berapa? Oh, panggilannya Khalil, nggak apa-apa. Ustaz kan belum kenal. Jadi Ustaz ambil aja kata yang pertama ya. Terus itu 7D1, 7D2 Razan, Rizky, Zaki, Najib Sutran, Nasrul Abidin, Rizky Ananda, Zaidan Badri, Fahri Akbar, Alif Samara Harahap, Ibrahim Muhammad, dan Fatah Mahfuz Pardidi. Taib? Oke? Dengan demikian ingat 7C1, catat 7C1 sama 7D1 jadwalnya Senin, Rabu, Jumat. Buat 7C1, ingat tadi namanya ya. Nanti Ustaz akan umumkan juga nanti di grup, tapi ini Ustaz sampaikan dulu. 7C1 dan 7D1 jadwal belajar tatap mukanya adalah Senin, Rabu, Jumat, ya. Selebihnya 7C1 sama 7D1 Senin, Rabu, Jumat yang hadir ke sekolahnya ya. Untuk 7C2 dan 7D2 ya, itu masuk yang tatap mukanya Selasa, Kamis, Sabtu. Ya. Baik. Sampai sini paham? Paham ya? Yang iya, yang mana? Kelas Naam, santa barakallahu fik. Angkat tangan siswa 7C. 7C. 7C ya. Oke, dari sebelah sini maju satu-satu. Dari sebelah sini atau Ustaz amanahkan antum nah. Sini, siapa nama antum? Fahri. Sini, Ri. Bagikan untuk kelas 7 ciri. Coba angkat tangan 7 C biar tahu si Fahri. Kasihkan Ri. 7 ciri. Syukron, jazakallah khair. Angkat tangan dulu, bentar ya. Kenapa lengket?
Bisa? Coba sini loh. Ada yang 2. Angkat tangan 7C biar enak. Fahri melihatnya ya. 7C. Ini 7C dulu ya. Tapi ingat 7C1 Senin Rabu Jumat, 7C2 Selasa Kamis Sabtu. Ingat jadwalnya untuk masuknya. Tapi ingat semalam Ustaz sampaikan setiap hari belajar. Jadi yang nggak masuk ke sekolah tetap belajar online di rumah ya. Nanti akan dikirimkan video pembelajarannya. Angkat tangan 7C1. Jangan ada satu pun yang belum dapat. Harus dapat semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang merupakan siswa 7C1. Berikutnya, biar cepat kita, 7D. Coba angkat tangan 7D. Ustaz minta tolong antum. Siapa namanya? Damian. Silakan ke sini Damian. Bagikan ke siswa 7D tapi tunggu sebentar biar selesai dulu Fahri, nanti antum bingung pula angkat tangan nanti. Coba 7C selesaikan dulu. Siapa lagi ya? Siapa yang belum 7C angkat tangan? Angkat tangan 7C yang belum. Tangan kanan yang angkat tangannya, tangan kanan ya. Ya. Siapa lagi 7C? Ya, terus. Ya. Ya, silakan. Ini 7C. Siapa lagi? Antum 7C. Siapa? Enggak, di belakang antum. Siapa namanya? Antum 7C apa 7D? Ini nih. Antum. Sampai peci putih. Iya antum. 7C apa 7D? Bukan di belakangnya. Oke, selesai. 7C semua sudah? Antum sudah ambil? Baik, syukran jazakallahu khair ya. Fahri ya. Semua udah 7C? Oke, sekarang 7D. Ustaz minta tolong kepada Damian, coba angkat tangan siswa 7D. Nah. Ya. Bentar dulu, siapa? Surbakti. Bentar dulu. Ini nanti sepertinya Ustaz masukkan antum di kelompok bawah. Iya. Biar 10-10. Apa-apa ya? Ya, berarti antum tidak di 7C1. Enggak di 7C1 berarti antum. Iya, Sasa. 7C2. Siapa pembimbingnya? Khazinatul Asrar. Ya. Diganti ya, jangan lupa ya. Atau ganti sekarang boleh? Tolong ya. Sudah? Syukron ya, jazakallahu khair ya Damian ya. Sudah? Taib, pembagian kelompok tahfiz sudah, roster juga sudah Ustaz bagi. Ada yang mau ditanya enggak? Coba lihat dulu rosternya. Masih ada waktu kita. Silakan. Itu nanti jadi Ustaz, nahwu shorof itu salah satu, itu merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Arab. Jadi di situ nanti antum sudah mulai dikenalkan
bagaimana cara membaca tulisan Arab yang enggak berbaris. Pernah lihat tulisan Arab yang enggak berbaris? Pernah ya? Di situ di pelajaran nahwu shorof itu antum di situ akan diajarkan. Kan semalam hari Senin sudah sampaikan salah satu program unggulan kita apa? Selain tahfiz, bahasa Arab, ya. Di situ jadi nahwu shorof itu mungkin ada beberapa siswa mungkin belum pernah dengar ya. Mungkin kebanyakan pun belum pernah dengar. Apa itu nahwu shorof? Itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca, ya, cara membaca tulisan Arab nantinya. Jadi kaidah-kaidahnya di situ akan dipelajari. Ini kenapa dia berbaris bawah, kenapa dia harus dhamma, kenapa dia harus berbaris atas, ya. Itu dia cara ilmu untuk mempelajari agar antum bisa membaca tulisan Arab yang tidak berbaris. Ada kaidah-kaidahnya, ya. Yang mana? Beda. Kalau nahwu itu nanti baris pada akhir-akhir, huruf terakhir pada setiap kata. Gitu dia. Contoh, apa misalkan madrasatun, ya. Madrasatun apa artinya madrasatun? Sekolah. Bisa jadi nanti madrasatun, madrasatu, madrasata, madrasati. Gitu ya. Tapi kalau dia shorof itu terkait struktur baris dari awal sampai sebelum huruf terakhirnya. Di situ dia strukturnya, ya. Nanti antum akan lebih kenal lah dengan pelajarannya nanti. Ini tak kenal maka tak sayang. Karena belum kenalan nih. Nanti ketika masuk ke gurunya, pertemuan, materi jumpa gurunya, di situ baru dikenalkan antum. Oh gini toh rupanya pelajaran nahwu shorof itu. Itu dia. Ada yang lain? Yang lain kayaknya udah nggak asing ya. Penjaskes, matematika, IPA, ya, bahasa Inggris, ya. Kemudian kegiatan pagi sudah saya jelaskan kemarin kan? Belum? Lupa? Ada catat nggak? Itu makanya Ustaz katakan, kan harus dicatat. Lihat catatannya kembali kalau lupa, tanya sama kawannya kalau enggak. Ya, kegiatan pagi itu bagaimana dia? Ya. Iya, nanti bergantian. Kadang nanti gurunya menyampaikan materi di kelas, teori namanya kan. Ada kalanya gurunya nanti ke lapangan, ngajak ke lapangan, ya, bermain olahraga di lapangan, ya. Tapi dia mayoritasnya dia ke lapangan karena penjas ini dia lebih condong ke praktek, ya. Ada lagi? Sebelum kita tutup, ada lain yang mau ditanya? Ada? Sebelum Ustaz tutup materi kita pada kesempatan kali ini, ada yang mau tanya lagi? Silahkan. Kalaupun nanti nggak di sini, nanti silahkan tanya sama Ustadz. Pokoknya terkait dengan kurikulum, buku, roster, siapa gurunya, ya, apalagi pembagian kelompok tapis itu ke Ustadz. Boleh dicatat aja nomor Ustadz kalau nggak, catat cepat. 0852 0852 Catat ya. Antum mana bukunya Samara? Gak bawa buku? Oh, udah ada nomor 1. Yang belum ada 0852 7671 Ulangi 0852 7671 2324.
Satu lagi sekali lagi 0852 7671 2324. Ustadz siapa? Kan lupa. Kan cepat kali melupakan Ustadz. Iya, dicatat namanya. Taib. Ada lagi yang mau tanya? Ya, nanti nggak usah khawatir. Yang masih agak ragu, masih agak bingung bagaimana teknis, nanti akan Ustadz sampaikan lagi di grup. Ya, nanti wali kelas, Ustadz akan minta bantuan wali kelas untuk menyampaikan bagaimana teknis pembelajaran. Nanti akan dibuat. Siapa aja nama kelompok 7C1, siapa aja nama kelompok 7C2, ya, siapa nama kelompok 7D1, 7D2, bagaimana, kapan masuknya, kapan masuk si 7C1, kapan masuk si 7C2 dan seterusnya. Ada lagi? Cukup? Baik. Baik, sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Antum semua harus tetap semangat anak Ustadz ya. Ini Ustadz inginkan kayak gini, dengarkan coba dulu. Dengarkan dulu sedikit. Ini merupakan salah satu adab seorang penuntut ilmu. Dengarkan ya. Bagaimana asal adabnya? Ketika majelis itu belum ditutup, maka tidak boleh ada yang buat diskusi di situ. Itu adab. Satu lagi ya. Ini adab kita. Karena jangan lupa kita punya slogan SMP Islam Unua, cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Ketika ustadz belum selesai, majelis belum ditutup, ya, materi belum ditutup, maka jangan ada yang mengalihkan perhatian. Apakah itu bermain masker, bermain pulpen, ada yang buka forum di situ, itu nggak boleh. Itu bukan merupakan adab seorang penuntut ilmu. Ya, dengarkan ustadznya. Seperti halnya antum ikut kajian, ya, pengajian, diam, tenang, duduk diam, tenang, dengarkan sampai selesai. Yang mau dicatat, yang penting catat. Sudah ditutup, baru bisalah gerak-gerak sedikit, ya, rehat sejenak. Tapi selama forum itu belum ditutup, yaitu adab kita ya, anak Ustadz ya. Ustadz nasihati antum ini sebagai bukti cinta Ustadz kepada antum. Kita harus menunjukkan, kan semalam Ustadz katakan hari Senin, tunjukkan akhlak kita yang mulia anak Ustadz. Ya, perhatikan Ustadznya, perhatikan apa yang disampaikannya, gitu. Karena kalau sebagaimana kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Sebagaimana kita ingin disayang, maka kita harus menyayangi. Antum ingin gak dihormati? Sama. Misalkan antum dikasih kesempatan maju ke depan baca puisi misalkan. Berdiri di depan nih. Antum disuruh oleh guru bahasa Indonesianya baca puisi ke depan, sementara kawan yang lain itu ada di sana yang cerita-cerita, di sana ada yang ngobrol. Antum merasa kecil hati enggak seperti itu? Iya. Berarti kita enggak diperhatikan, enggak dihargai. Padahal kita mendapat amanah untuk mengisi di depan dari gurunya. Paham ya? Jadi itu nasihat Ustadz kepada antum semua. Jadi sampai selesai dulu. Biarkan dulu sampai selesai, maka menghadap pun ke ustadznya, ke pematerinya. Selesai baru. Beda kalau ingin buang air, nah itu nggak apa-apa, itu nggak boleh tahan-tahan, ya nanti jadi sakit. Boleh, katakan Ustadz, anak izin ya Ustadz mau ke kamar mandi, silahkan kata ustadznya, baru nggak apa-apa, itu nggak boleh ditahan, jangan sampai nggak harus juga sampai ustadznya selesai materi, jangan, nggak boleh. Buang air kecil, buang air besar ya, nggak apa-apa, izin. Yang penting izin. Ada juga adab izin ya. Nah, gitu dia angkat tangan, Ustadz, anak mau izin Ustadz ke kamar mandi, silahkan baru. Ya, taib ya, mungkin sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan terkait pembagian kelompok tahfiz dan jadwal belajar. Jangan lupa nomor Ustadz, silahkan hubungi jika ada kendala, jika ada yang belum dipahami. Telepon pun boleh, lebih enak telepon emang. Misalkan nanti ada paket telepon langsung kita Ustadz jawab ya.
Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya, menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari Ustaz dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Lurus-luruskan dulu kakinya. Ya, lelah, nggak apa-apa.